Halaman 46. Latihan baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan separuh dari kitab ini. Dari Kitabul Ibadah. Ya, pembahasan sekitar ibadah dari toharoh sampai haji. Kita masuk sekarang Kitabul Muamalah, dimulai dengan Kitabul Buyu, ya, bab tentang jual beli. Buyu bentuk jamak dari bai'un. Bai'un mufrad, jam'uhu buyu'un. Kalau ba'a bi'u itu kan menjual ya. Ya, tapi itu diistilahkan untuk bahasa fikih itu ya jual dan beli. Karena ada penjual pasti ada pembeli. Penjual tok tidak ada pembeli nggak akan terjadi perdagangan. Ya. Maka baik atau buyu itu mencakup jual dan beli. Ya, Iqra Mas Agus. Kita buyu'i. Kita buyu'i. Al-aslu fiha Hillu. Qala ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Bila Rabi'ah suratul Baqarah ayat 275. Ya. Jami'ul a'yani min Ikorin wa hayawanin ditanwin semua. Ikorin hayawanin yajuzu alaiha idza kanat syurut bayi. Ya, hasbuk. Berkata musannif, al-aslu fiha, dasar hukum tentang masalah jual beli. Al-aslu maksudnya apa? Dasar hukum masalah jual beli atau hukum asal jual beli adalah al-hillu, halal. Hukum asal fiha dalam jual beli adalah halal. Jadi al-aslu fiha maksudnya apa? Hukum asal jual beli itu adalah halal, sah. Ya, apa itu jual beli? Apa Mas Riko? Jual beli apa? Hah? Tabadulul mal bimal, ya, tabadulu malin bimalin likos di tamaluk, tukar menukar barang untuk tujuan saling memiliki. Tukar menukar barang untuk tujuan saling memiliki, itu jual beli. Sehingga dari definisi ini jual beli itu tidak mesti dengan uang. Paham? Ya, tidak mesti dengan uang. Mas Agus punya kambing 10. Ngeretke 20 pakaian, pengen diringkes dari sapi. Tuker tempat Mas Riko. Nah, aku ndek sapi, aku ndek wedhus 10. Tolong ditukar sapi 1. Nah, ya ini, tak tukar yang ini, nilainya sama. Kambing 10 nilainya 20 juta. Ini sapi ini 20 juta. Terus jeli-jelan. Itu jual beli bukan? Jual beli, walaupun nggak keluar uang. Paham ya? Karena tabadulul malin bimalin likosdit tamaluk. Ya pokoknya tabadulul mal bimal, jual beli itu kayak gitu. Nah, dulu namanya barter gitu ya. Namanya barter. Tapi kalau istilah syar'i ya tabadulul mal bimal likosdit tamaluk. Pokoknya tukar menukar barang untuk tujuan saling memiliki, itu jual beli.
Jadi tidak harus dengan uang. Jelas ya, ini perlu kita pahami supaya nanti ketika pembahasannya dikembangkan, ya ini kan tidak ada uangnya, cuma tukar-tukar barang, jadi berarti bukan jual beli. Maka kita kembalikan definisi jual beli. Apa jual beli? Tabadulu malin bimalin liqasdit tamaluk. Ya itu. Apa dasarnya? Dasarnya Allah Ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ahalla apa ahalla? Ya, siapa yang menghalalkan? Allah. Jadi Allah jadi fa'il, insyaallah. Kalau fa'il i'rabnya marfu, maka Allah atau Allahi? Allahu, ya, Allahu. Nah, ada ilmunya semua itu, Pak. Masya Allah ya. Ada ilmunya. Makanya yang rajin, insya Allah akan mudahkan kita untuk belajar. Wa halallahu al-bai'a. Allah mengharamkan al-bai'a. Apa itu? Allah menghalalkan al-bai'a, jual beli. Al-bai'a kenapa nasab? Maf'ul bi. Ya, tanda nasabnya fathah. Kenapa fathah? Si mufrad gitu ya. Al-bai'a. Wa harrama, dan dia telah mengharamkan ar-riba. Ya, transaksi riba. Jadi hukum asal di dalam jual beli adalah halal, boleh. Ya. Jadi hukum asal jual beli halal sampai ada larangan dari syar'i atau syarak yang melarang suatu transaksi. Terus beliau mengatakan fajamiul a'yani, seluruh benda-benda, a'yan itu benda-benda. Ya, seluruh benda-benda berupa ikorin, properti. Ikor itu bisa rumah, bisa tanah. Ikor itu properti. Hayawanin atau hewan-hewan, wa asasin, dan perabotan-perabotan rumah tangga, ya meblernya dan lain sebagainya. Dan yang lain sebagainya ya zuzu boleh iko ukudi, menerapkan akad atau transaksi-transaksi alaiha, atasnya. Jadi boleh menerapkan transaksi jual beli atas barang-barang tersebut idza tamat syurutul bai'. Ya, jika telah sempurna syarat-syarat jual beli. Nah, di sini berarti kita harus belajar syarat-syarat jual beli itu apa saja, itu kan. Jadi syarat-syarat sahnya jual beli. Ya, lanjut Pak Mawardi. Ini akan dibahas oleh beliau, syarat-syarat jual beli. Min, ada min, amin. Syuruti ar-ridha. Liqaulihi. Bila antakuna bicarokan Tarodim minkum. Suratul Nisa Tis'ah wal ishrun. Tis'ah wal ishrun. ayakunu An, ada annya. ana yakunu An, ila anna enggak ada anna, an saja. ila an yakunu Yakuna. An fungsinya an apa, Pak? Nah, ya sudah baca nasab no. Makanya perlu dilatih itu kayak gitu ya. guna jika Gororun wa jahalatun. di anna nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi atau nabi? di anna nabi Nah, itu ada anna fungsinya apa? Gitu. Wassalam.
naha baik in an ada an huruf jar gorori gorori. Nah, rawahu mun atau min. Nah, muslimun ada ilmunya ini. Harus terapan semua. Rawahu muslimun. Kalau mau cepat harus rajin ya, tiap hari baca. Terus sekarang ada kamus loh, itu pakai Google aja cepret itu bacanya apa, wes muni itu suaranya. Loh bener, kita itu dimudahkan, cuman kita aja yang kurang kreatif. Pakai Google itu kan, cepret. Ya, yang penting udah belajar dulu daripada ra usaha belas, ya toh. Nah, daripada nggak usaha sama sekali toh. Ya nanti yang benar kan gurunya lah. Ya daripada nggak persiapan sama sekali, ya toh. Ah gitu. Jadi usahakan sebelum dibaca sama gurunya itu kita persiapan baca. Kita dulu juga gitu. Ya, jadi kita nyari dulu karena apa? Kalimat itu kalau kosakata itu yang nyari sendiri itu beda. Lebih kuat di hafalan kalau kita nyari sendiri terus ketemu bener itu kuat sekali di hafalan. Nah, itu. Tapi kalau diloloh terus ibaratnya ikan diloloh terus gurunya mocong rumah ke ngerangkul hati kan diloloh terus. Ora iso mangan dhewe sih kan. Ya. Ibaratnya kan gitu. Manja terus. Maka harus apalagi zaman sekarang kan dulu itu kan harus nggak buka kamus Munawir dan gawade itu. Sekarang tinggal HP mudah ya. Kalau misalnya nggak mau pakai Google ya mungkin nggak pakai aplikasi kamus tinggal ngetik saja sudah itu bacanya apa udah kemerutuk keluar semua bacaannya apa ya kan? Nah, apalagi udah ada terjemahan bisa disandingkan dengan terjemahan maknanya yang pas kira-kira apa oh nek yang ini oh berarti bacaannya yang ini kan gitu kan di terjemahan ada tahu itu oh ini terjemahnya ini oh berarti kalau di kamus oh bacanya yang ini itu harus kreatif. Baik, jadi beliau di sini memulai menjelaskan tentang apa? Syurutul bai', syarat-syarat tentang jual beli. Famina adhami syuruti, di antara syarat terbesarnya adalah ridho. Jadi beliau di sini menyebutkan syarat-syarat pokoknya ya. Di antara syarat-syarat pokok dalam jual beli pertama adalah ridho. Saling ridho, tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak. Kalau ada paksaan berarti jual belinya tidak sah. Sama saja itu dengan ngerampas. Ya. Orang niat didol tapi awas rambut dol macam-macam. Nah, itu kan ngancam. Lanjut di mutasi ya piye? Wong kabeh ini sing ngedung gawean aku kok rambut deleng aku mutasi ya gitu dah. Itu namanya ada ancaman. Maka itu sama saja ngerampas. Hukumnya sama dengan merampas. Ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, kecuali hal tersebut menjadi sebuah tijaratan, perdagangan yang berdasarkan antarodin, saling ridho dari kedua belah pihak, saling ridho di antara kalian. Ya. Ini dalilnya ya. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan. Itu yang pertama, itu syarat pokok. Tapi apa hanya itu? Tidak, ada syarat yang lain. Syarat kedua, illa an yakuna fiha ghararun. Ya. Kecuali apa itu? Allah itu harusnya Allah dia. Allah yakuna fiha ghararun. Bukan illa tapi Allah. Allah yakuna fiha ghararun wa jahalatun. Ya, hendaknya tidak ada di dalamnya itu goror, ya, ketidakjelasan, wa jahalatun dan ketidaktahuan.
Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli gharar. Jadi syarat yang kedua tidak ada gharar. Syarat pertama apa? Saling ridho. Dua, adamul gharar, tidak ada gharar. Apa itu gharar? Gharar itu ketidakjelasan, baik barang maupun harga. Baik barang maupun harga. Ya, misalnya seseorang membeli, ya, saya membeli barangmu, harganya berapa? Yes. Harganya iki urung iso nentokke. Engko wae. Engko pokoke saiki tak tinggali duite. Pokoknya harus disepakati ketika sebelum berpisah itu berapa. Ya. Jangan sampai nanti ternyata apa? Wah, dijual dengan harga yang sangat mahal sekali. Sudah terlanjur seneng, sudah terlanjur ninggali duit, ya. Ternyata mahal. Kok tiba larang? Padahal ning kono mung 20.000, ning kene kok malah 50.000. Ngemplang sini. Ya, salah sapa wong ora didol kok mbok tuku. Itu gharar namanya. Maka beliau nanti akan memberikan beberapa contoh praktek gharar. Seperti contohnya nanti apa misalnya? Membeli buah yang dalam masih bentuk bunga. Ya toh? Nah, ini saya beli ini pohon manggamu ini satu pohon 500.000. Nanti yang rawat saya, nah gitu. Pokoknya resiko kegagalan yang nanggung saya. Pokoknya jenengan pokoknya tahu bersih 500.000. Tapi nanti ada untung banyak ya, itu rezeki saya. Nah, gitu. Itu gharar karena apa? Belum pasti. Barangnya belum kelihatan toh. Ya, maka itu ada gharar, maka tidak boleh seperti itu. Terus Mas Riko, paya dak hulu fihi bai'u. Biki adaan bi tuka silataini miqdari tablugu hasatu tahmilu amatuhu sawaun awil musmani ayo isim fa'il isim fa'il akidu atau akidah. Nah, kenapa akidu? Isimnya yakuna itu. Ya, isimnya yakuna terus. Malikan syai'i terus. Wilayatun wilayatun bun iya cukup. Maka masuk faya dakhulu fihi, maka masuk di dalamnya apa? Praktek jual beli gharar. Jadi dhamirhi kembali ke gharar. Maka masuk di dalam jual beli gharar bai'ul abik, menjual budak yang kabur. Abik itu budak yang kabur. Ya, saya punya budak mahal sebenarnya, cuman kabur kemarin. Dah, biasanya itu 50 juta laku ini. Dah, kamu beli 10 juta aja tapi nyari sendiri.
Ya, tak jual 10 juta tapi nyari sendiri. Eh, cari sendiri nanti ketangkep dah, itu jadi milikmu. Nah, itu tidak boleh karena apa? Belum pasti. Ya nek urip, nek mati kan zong nanti malah ya. Itu goror namanya. Karena ketidakpastian. Wasyaridi, jual beli syarid. Syarid apa? Hewan yang lepas. Aku ingin dilabet top banget nih. Ngucul. 500 payu, 500 sewu payu, gelis ora dinyang. Wes 50.000 gini, golek ono dhewe. Cari sendiri. Nah, itu enggak boleh. Ya. Wah, saya kemarin punya HP iPhone. Jiglan ning kalen. Wah, itu harganya 10 juta itu terbaru. Golek ono wis, tukunan sak yuta ae. Golek ono dhewe nih. Itu namanya apa? Goror gitu ya. Jadi termasuk apa? Jual beli goror adalah menjual hewan yang hilang, yang lepas. Suruh nangkap sendiri. Aku ndiwak kok ucul ning kalen. Tukunan murah-murah wis. Sekarmu kono 10.000 ya itu ning ceklen dhewe. Iya. Astagfirullahaladzim. Itu goror itu ya. Ya. Contoh lain wa an yakula. Contoh bentuk goror lain yaitu seseorang dengan mengatakan bi tuka, saya menjual kepada Anda. Bi tuka, saya menjual kepada kamu. Bi itu kan ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata. Bina nomor ana bi itu loh. Bi tuka, saya menjual kepada Anda dasil ata ini. Salah satu dari dua barang saya ini. Pokoknya saya punya 2 mobil, pokoknya tak jual 1. Lah sing ndi? Pokoknya tak jual 1. Ini pokoknya 100 juta. Ya yang mana? Pokoknya 1 saya jual. Nah, itu kan tidak jelas namanya. Ya. Saya punya kambing di kandang itu bagus-bagus itu. Ya. Dari 5 ekor pokoknya saya jual 1. Yang mana? Pokoknya saya jual 1. Harganya 5 juta 1 ekor. Nah, maka itu tidak boleh, harus ditakyin. Yang ini harganya sekian, yang ini harganya sekian. Atau semuanya ini harganya 5 juta, silahkan pilih. Nah, itu tidak apa-apa. Karena sama tuh harganya. Nah, pukul rata. Semuanya harganya 5 juta, silahkan pilih. Bebas. Nah, tapi kalau belum ditentukan yang mana, maka itu tidak boleh. Goror. Contoh ketiga. Ya, contoh ketiga. Au bimikdari mata belugul hasatu minal ardi. Saya jual tanah ini seluas mata belugul hasatu. Ya, seluas apa yang bisa dijangkau oleh kerikil minal ardi dari tanah. Artinya apa? Saya jual tanah ini dengan harga 10 juta. Lalu luasnya berapa? Wis pokoknya juga kerikil bualangan saat adoh-adohmu. Pas apes mentok nutik yang cedak. Iya kan? Bisa jadi kan? Bisa jadi pas apes apa? Cuman jauh. Gitu. Ya, ini namanya kan goror, luasnya nggak jelas gitu loh. Ya. Wanahwihi dan yang semisalnya. Ya, dan yang semisalnya. Lah kalau itu kayak di pasar malam, satu lembaran berapa? 5.000. Satu lembaran, nah, nanti dapatnya barang apa? Ya kadang nilainya 1.000, ya gimana itu? Ya itu goror, ada gorornya itu. Ya. Terus, au matahmilu amatahu, atau menjual apa yang masih dikandung oleh budak perempuannya. Ya, budak perempuan saya ini sedang hamil. Itu biasanya kalau melahirkan budak itu top-top.
Nek lanang ya keker-keker, kuat-kuat, nek wedok ya wayu-wayu putih-putih. Nah, gitu. Dah, ini saya jual seharga karena ini butuh uang, ya kan? Saya jual seharga 20 juta saja. Ya, tapi nunggu sampai lahir. Dalam artian apa? Pembayaran sekarang, ya, tapi ditunggu sampai lahir. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena itu gharar, belum jelas. Urip ora kan belum jelas. Ya kan? Jangan-jangan lahirnya tidak normal. Terus au syajaratuhu atau yang dikandung oleh pohonnya, maksudnya apa? Pohon kan juga bisa ngandung, bisa bunting. Namanya apa nek pohon itu? Ah? Nek misalnya pohon mangga atau durian jenenge apa? Hah? Baru bunga, ya bunga itu aja ya. Jadi itu maksudnya gitu. Intinya apa? Menjual buah yang belum kelihatan. Itu matahmilu sajaratuhu itu kayak gitu. Atau menjual buah yang masih di pohon dan itu belum nampak buahnya, baru bunga. Itu maksudnya. Au ma fi batnil hamil, atau apa yang masih ada di perut hewan yang bunting. Nah, misalnya menjual apa? Wah, ini domba saya ini nek lahir ceprot ini 20 yuta. Ini domba unta ini nek gede nguli sapi kayak gitu. Lahir ceprot biasanya 20 yuta. Es gede segini ini dah seratusan juta ini. Ya, baru lahir 20 juta. Lah karena saya butuh uang, ini masih ada di perut induknya ini. Ya, 5 juta saja. Ya. Wah, yang beli kan juga ya kasih oke men ya. 15 juta. Ya wis apa. Nah, itu enggak boleh ya. Karena ada gorornya di situ. Belum jelas. Ya nek urip, nek mati. Nah, gitu. Yang saya dulu ini dulu saya senang beli udah hamil, memang beda harganya. Ya itu kan beli sapi hamil toh, nggak apa-apa. Nah, yang nggak boleh itu beli anaknya yang di dalam. Nah, kalau beli apa tuh hewan yang hamil nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Karena suntik ya bayar ya mahal. Ya toh, nggak apa. Kan yang dibeli induknya bukan anaknya. Yang nggak boleh itu beli anaknya. Nah induknya kan jelas, gede, hamil sih sana jelas itu. Tapi kalau fertil sudah seperti ini. Apa? Kalau fertil. Gimana? Yang sudah dibuahi. Sudah dibuahi kesehatan telur. Ya nggak apa-apa, kan dia beli telur ya. Kan bukan beli anakan ayam, beli telur toh. Ya beli telur. Lah kecuali kalau saya beli anak ayam kok dikasih telur lah itu goror. Iki mergo pesenane kuwatir wis pokoke iki netesno dhewe ya. Wis carane ngene iki. Nek ra kowe ra tak kei. Iki aku wis nolak-nolak iki nggo. Ora kanca ora tak kei wis ora apa-apa wis. Ning regane padha. Ning netesno dhewe, enggak boleh. Tapi nek beli telur ya beli telur. Kan wujudnya telur. Enggak ada gorornya tuh. Enggak ada. Iya kan? Ya. Terus wasawaun kanal gororu, ya sama saja apakah itu gorornya itu di dalam harga, ya ketidakjelasan itu di dalam harga atau di dalam barangnya. Musman itu barangnya. Jadi goror itu berlaku pada harganya atau pada apa? Pada barangnya. Wa an yakunal aqidu malikan li syai'. Ini syarat yang ketiga. Syarat kedua apa? Bebas goror. Syarat pertama saling ridho. Syarat kedua bebas goror. Syarat ketiga wa an yakunal aqid. Orang yang membuat transaksi jual beli itu adalah malikan li syai', pemilik barang. Nah, artinya apa? Tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki.
Ya. Pemilik barang atau lahu alaihi wilayatun, atau dia memiliki kuasa untuk menjualnya, wakil. Jadi pemilik barang atau yang mewakilinya. Contoh yang mewakili apa? Penjaga toko itu. Ya, penjaga toko, karyawan itu kan wakilnya bosnya semua tuh itu. Itu kan bukan pemilik barang, tapi sudah diberi kuasa sama bosnya untuk menjual barangnya sesuai dengan aturan dari bosnya. Itu boleh. Artinya apa? Selain pemilik barang atau yang dipasrahi untuk menjual, maka tidak boleh menjual dan tidak sah jual belinya. Paham ya? Tidak sah jual belinya. Makanya kita tidak boleh ya jual beli dengan pencuri, tidak boleh. Dalam artian apa? Pencuri itu kita tahu itu hasil curian itu. Barang hasil curian kan tidak sah, toh? Bukan milik dia toh itu. Ya kan? Sementara kita tahu itu bukan milik dia, terus kita beli, maka itu tidak sah jual belinya. Penadah toh itu. Nah kalau digelidikan kan nggak tahu. Kalau pasti kita yakin dan itu memang bakule ngomong, ya kan? Ini sing jiko cah kaya Mas Deknya kayak setor wingi lah. Boleh jiko ya rano ya. Itu jelas tidak boleh. Tidak sah, bahkan tidak sah jual belinya. Jelas ya. Kalau pasti dan yakin itu hasil mengambil miliknya orang lain. Jelas ya. Karena apa? Tidak boleh menjual barang bukan miliknya. Apa? Itu. Termasuk berbeli kreditan yang Anda sengaja dijual punya. Kredit kan sudah menjadi miliknya, Pak. Sudah hak milik itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu sudah menjadi sah menjadi miliknya. Kalau dia jual kan nggak apa-apa. Yang penting dia ngelunasi sama pihak yang kredit tadi. Misalnya Mas Riko beli motor ke Pak Mawardi, harganya 10 juta, DP-nya 1 juta, kurang 9 juta. Kayak rong dino butuh D didol, dirugake pai 8 juta. Boleh nggak? Boleh. Yang penting apa? Lunasi 10 juta. Ya kan? Ya kan? Seperti itu. Jadi itu sudah sah jadi milik dia. Dan pihak Pak Mawardi tidak boleh menghalang-halangin jual. Itu kan sudah menjadi milik dia. Walaupun baru 2 hari dijual, urung lunas sama modal piye kan. Ya kan milik saya itu kan. Kan statusnya utang gitu kan. Tapi barang sudah menjadi miliknya Mas Riko, sehingga mau dijual mau dikeke terserah. Mau nggih praktek dibongkar-bongkar ya itu ya Mas ya. Terima bongkar gak terima masang. Bongkarnya gampang, masangnya lali. Kalau itu turah. Ini di. Ya. Jelas ya? Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, wa huwa balikun akilun rasyidun. Syarat keempat. Dan dia adalah orang yang sudah balik, dewasa, berakal, rasyid. Ya, rasyid itu dia paham transaksi. Rasyid itu paham transaksi. Ya tidak termasuk orang yang apa? Tell me apa? Ya kurang lah. Kurang genep. 100 kurang. Nah, jadi rasyid itu dia ya paham transaksi lah. Rasyid itu bahasa pasnya ya paham transaksi. Jadi syarat yang keempat ya. Syarat yang keempat adalah orang yang membuat akad transaksi itu adalah balik. Akil, berakal, artinya orang gila tidak sah jual belinya. Orang mabuk juga nggak sah jual belinya. Orang mabuk ini potpit motorku tukunan 200.000 lek. Tenan itu 200.000. Boleh nggak? Nggak boleh ya, dia nggak berakal itu ya kan. Nggak sah. Wah, imu mendem iki pit motor itu murah-murahan loh. Pit motormu jual murah. Murah. Oh, berapa ingin mendem nih? Ya jadi ya pengen dituntak. Ini sih gitu kune. Malah kan gitu ku. Murah.
Ya nggak apa-apa, dijual murah kan barangnya dia, nggak apa-apa. Kita itu termasuk menjadikan orang yang mau bermaksiat. Ya termasuk nek uangnya tahu mau dibuat judi kok. Ya nggak boleh, karena digunakan nanti termasuk apa baik yang muharram. Jual beli yang diharamkan. Nanti ada. Ketika apa? Tujuan jual beli itu untuk sesuatu yang haram. Enggak boleh. Nanti syarat yang ke-6. Jelas ya? Jadi syarat yang keempat sudah balik, waras, gitu, waras, terus mudeng hitungan, paham transaksi. Ayo paham transaksi itu ya, misalnya orang jualan itu ya, nek jenengi kayak gini kulane 2.000 ya didol gen bathi ya 2.500 atau 3.000 kan gitu toh. Wah, gendang tek 1.500 wae. Nah, itu kan namanya enggak rosid itu. Bahkan yang penting cepet laku toh, Pak, ngono kan. Ya cepet laku nek rugi ngene iki ya jenenge ya ngentekke foto lele, ini jenenge ra rosid kayak gitu. Rosid itu paham ini diperjualbelikan, diperdagangkan untuk nyari untung. Ini kulake 2.000 gen bathi ya paling ora didol 2.500 atau 3.000. Itu rosid namanya. Ini enggak rosid. Wah, yang beli seneng banget toh, Pak. Ini ya seneng. Ning endi 3.000 botol 2.000 rugi ya. Itu enggak rosid namanya. Lah orang yang enggak rosid tidak boleh bertransaksi jual beli. Nah, sekarang ada pertanyaan. Lah nek anak kita jajan ke warung itu gimana? Kan belum balik itu. Boleh enggak? Boleh. Nah ini syaratnya balik. Enggak, ini penjual dan pembeli. Akad itu kan yang namanya pembuat akad itu kan ya penjual dan pembeli toh, Mas. Bisa enggak akad sendirian itu bisa enggak? Saya menjual barang kepada saya sendiri, bisa enggak? Kan enggak bisa. HP ini saya jual, Mas, kepada siapa? Kepada saya sendiri. Ya ora jual beli. Ya namanya pembuat akad ya dua belah pihak, Mas. Syarat ini berlaku untuk dua belah pihak. Jelas ya? Ini balik. Nah, berarti kalau anak kita masih kecil itu jajan gimana, Mas? Nah, maka para ulama memberikan pembahasan. Jadi dikecualikan dari itu untuk yang nilainya kecil dan orang tua mengizinkan, maka tidak mengapa. Yang nilainya kecil. Ya, nilainya kecil ya misalnya jajan cilok, jajan ke warung pakai uang 10.000 paling ya gitu. Maka tidak mengapa. Tapi nek cah cilik nggodhe lembaran Pak Soekarno Hatta yang warung. Wah, itu digembos itu kan warung. Wah, iki murah le iki. Iki tukunan iki yo kena wis ra jujur ya. Seneng banget tekan omah. Oh, murah Pak, murah warung iki. Dadi diamusi gitu. Dan itu terjadi, Wah. Terjadi. Anak beberapa asatidah itu kayak gitu, berangkat ke warung bawa uang banyak itu uangnya nggak kembali. Ya sama pedagangnya digituin. Lagi rambut tuku sisan, tak kayak murah, padahal ya larang. Ini bagus loh ini belum ada di toko yang lain. Iya toh, iya di toko sisan. Nah itu temennya nggak dibeliin, wah itu oke. Lah itu yang seperti itu maka nggak sah jual belinya. Ya, sudah pas ya, nggak ada kembalinya ya, ini sudah pas. Ya, nah, itu nama nipu anak kecil. Maka yang penting nilainya kecil dan orang tua sudah mengizinkan. Syaratnya itu, orang tua mengizinkan, maka artinya kalau mengizinkan itu orang tua kalau tahu itu ridho itu. Tidak harus apa, minta izin dulu baru beli enggak. Tapi yang penting kalau orang tua tahu itu ridho. Ya, nilainya kecil, maka itu tidak mengapa. Makanya kalau anak-anak belum balik kok jual mobil, ya dan kemarin ada loh ya di berita itu, ya ada seorang anak itu jual mobil ayahnya karena dia terlibat judul atau apa gitu ya, atau ke game itu mobil online. Itu mobil ayahnya dijual sama anak itu, dijual sama anaknya. Ya, sah nggak itu? Nggak sah, nilainya ratusan juta kayak ditol puluhan juta. Udah lengkap sama